Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya, menciptakan segalanya yang ada di permukaan bumi ini untuk keperluan umat manusia. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh kehidupan di alam semesta ini. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan, alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan atau kajian Ramadan Ulul Albab seri ke-20. Pada dua sesi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana puasa Ramadan dan amalia-amalia Ramadan lainnya melatih kita untuk menggenggam visi ketakwaan kita dari dimensi pendekatan kita kepada Allah hablum minallah dan dimensi solidaritas sosial kita atau dimensi hubungan kemanusiaan hablum minannas. Pada kesempatan ini visi ketakwaan kita bisa kita rebut atau kita bisa wujudkan dengan berinteraksi baik atau dengan melakukan interaksi dengan lingkungan sesuai dengan rambu-rambu yang sudah digariskan di dalam Al-Quran. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah sudah menyampaikan untuk bagaimana kita mencari pahala persiapan untuk kehidupan akhirat kita. Carilah pahala atau persiapan untuk negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabgil fasada fil ardi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ada 43 ayat yang saya temukan yang terkait dengan kerusakan. Salah satunya ada di surah Ar-Rum, juga disampaikan oleh Allah, telah terjadi kerusakan di darat dan di laut, itu akibat perbuatannya manusia. Dan pasti aku akan tunjukkan akibat dari perbuatannya itu.
agar kembali dia bertaubat. Boleh jadi kehadiran pandemi corona itu adalah bagian dari protes alam, karena bakteri adalah bagian atau unsur-unsur lingkungan yang diciptakan oleh Allah atau dihadirkan oleh Allah, pasti ada manfaatnya. Tetapi ketika perilaku manusia mengganggu habitat makhluk yang sudah ditetapkan, mengganggu kelestarian alam, itu pasti akan datang akibat dari ulah manusia. Tadi sudah disampaikan, pasti aku akan tunjukkan akibat dari ulahnya supaya kembali bertobat. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, banyak ayat. Bahkan orang yang merusak itu dikategorikan di dalam kelompok orang yang fasik. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi. Itu termasuk orang fasik. Ulaika humul hasyirun. Dan orang fasik itu susah untuk mendapat pertolongan dari Allah. Nah, ketika aturan-aturan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam lingkungan, bagaimana kita dilarang untuk berbuat kerusakan, cari rezeki, makan dan minum rezekiku, kulu washrabu min rizqillah wala ta'saw fil ardi, makan dan minumlah rezekiku tetapi janganlah kamu berbuat kerusakan, karena aku tidak suka hambaku yang berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, innallaha la yuhibbul fasad. Disinilah berlaku lagi kepatuhan terhadap aturan Allah. Nah, kalau berlaku aturan yang terkait dengan kepatuhan dan pelanggaran, nah itulah yang berkaitan dengan proses untuk menuju pada ketakwaan. Karena sekali lagi bahwa ketakwaan itu berkaitan dengan amalan-amalan soleh kita, amalan-amalan baik kita di dalam, baik di dalam berinteraksi sosial maupun di dalam berinteraksi dengan lingkungan. Kita tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan lingkungan. Tidak bisa hidup karena tidak ada tanpa keberadaan tanaman. Tidak bisa kita hidup tanpa keberadaan air. Mari kita sadari ayat yang saya bacakan tadi, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, seluruh yang aku ciptakan di permukaan bumi ini adalah kuciptakan untuk kepentingan umat manusia. Makanya manusia diberikan tugas sebagai khalifah untuk mengelola alam ini, tetapi mengelola dengan aturan, dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, inilah dimensi ketiga untuk melengkapi pembahasan-pembahasan yang umum dibahas, bahwa untuk menuju pada proses ketakwaan atau menuju pada posisi ketakwaan terkait dengan bagaimana amalan-amalan baik kita yang berhubungan dengan Allah, yang biasanya terkait dengan amalan-amalan ritual. Kemudian yang kedua, bagaimana berinteraksi sosial, berhubungan dengan manusia. Saya mencoba melengkapi secara di dalam pembahasan hubungan kemanusiaan sebenarnya tersirat interaksi dengan lingkungan, tetapi alangkah bagusnya kalau kita munculkan tersurat sebagai pembahasan khusus untuk bagaimana menyadarkan manusia menghargai alam ini. Ini sudah banyak dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana menghargai alam, merusak tanaman, bagaimana kita dianjurkan untuk menghargai tanaman. Ada satu hadis, seandainya sudah ada informasi bahwa akan kiamat besok dan ada biji di tanganmu, maka tanamlah biji itu.
karena boleh jadi dia masih bisa tumbuh dan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Rasulullah pernah menegur orang yang menebang tanaman. Kenapa kau tebang tanaman itu? Apa jawabannya? Ya Rasul, ini tanaman ini sudah tua. Apa jawaban Rasul? Apakah kamu tidak pikirkan bahwa di dalam tanaman itu atau di tanaman itu ada makhluk lain yang sudah bahagia hidup turun-temurun? Apakah kamu tidak pikirkan di situ ada semut? Betapa Islam ini lengkap, betapa mulianya Islam, betapa sudah banyak dicontohkan oleh Rasulullah. Ramadan juga melatih kita, apalagi dengan adanya corona ini. Aktivitas kita dikurangi di luar rumah, sehingga ada satu informasi bahwa setelah diterapkan pembatasan interaksi sosial, kebanyakan tinggal di rumah, luar biasa, terjadi pengurangan emisi karbon, terjadi pemulihan kembali bumi yang sudah rusak, sudah dirusak oleh manusia. Dan yakin sekali lagi bahwa pasti Allah akan menunjukkan akibat dari perilaku manusia yang tidak arif atau tidak bijaksana terhadap lingkungan. Saya mencoba memperluas ulah itu, bukan hanya ulah fisik yang merusak langsung tanaman, yang menebang pohon, yang merusak terumbu karang, tetapi ulah bisa berarti kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada pembangunan yang ramah lingkungan. Ulah bisa juga berarti teknologi yang dikembangkan oleh para ilmuwan yang menjadi terapan di dalam pembangunan tetapi tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Itu juga bisa berarti ulah. Ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab individu, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab pribadi, tanggung jawab saintis, tanggung jawab penentu kebijakan untuk bagaimana menjaga lingkungan sebagai bagian daripada proses menuju pada ketakwaan. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, ketiga dimensi inilah yang akan mengantar kita untuk merebut ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Bagaimana dimensi kualitas hubungan kita dengan Allah, bagaimana kualitas hubungan interaksi kita dengan sesama manusia, bagaimana kesadaran kita di dalam berinteraksi dengan lingkungan, menghargai lingkungan. Ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa tadi menuju pada tingkatan keberagamaan yang tertinggi, yang adalah jiwa yang al-mutmainnah, jiwa yang tenang, yang akan mengantar kita untuk diakui sebagai hamba dan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surganya. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari ketiga dimensi ini kita coba pertahankan nanti, istiqamah mempertahankannya di luar bulan suci Ramadan untuk selalu membangun ketakwaan kita. Kita genggam visi ketakwaan kita yang sebenar-benarnya takwa untuk menjadi tiket kita untuk kembali untuk pindah ke dimensi lain, kembali bertanggung jawab kepadanya. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.